Halo semuanya, selamat datang di materi persamaan dasar akuntansi. Masih bersama Ibu Gilang Rosalinda Putri. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi persamaan dasar akuntansi. Apa itu persamaan dasar akuntansi? Jadi, persamaan dasar akuntansi itu menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya. Ini adalah bentuk persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan modal. Harta sama dengan modal artinya harta adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan dan sumber pembelanjaan untuk melakukan suatu usaha. Harta ini harus sama dengan modal atau harus sama dengan seimbang dengan sumber pembelanjaannya. Jadi harus balance ya, apa yang kita miliki sama apa yang kita keluarkan. Jadi sumber pembelanjaan ini diperoleh dari modal, yang artinya pemilik perusahaan menanamkan sejumlah uang ke perusahaan itu sendiri. Kalau harta sama dengan utang tambah modal, artinya harta perusahaan ini digunakan sebagai sumber pembelanjaan. Sumber pembelanjaan itu adalah pengeluaran-pengeluaran ya. Nah, dalam kegiatannya harta ini diperoleh dari utang dan modal. Jadi utang ini biasanya dari kreditur, kita minjem nih sebagai pemilik ke kreditur. Nah, kita sebagai pemilik merupakan kewajiban untuk membayar utang. Kemudian modal. Nah, sumber dananya lagi diperoleh dari modal. Alias kita sebagai pemilik perusahaan menanamkan sejumlah uang ke dalam perusahaan itu sendiri. Ini atau aktiva sama dengan pasiva. Jadi kelompok utang dengan modal bisa disebut dengan akun pasiva. Kalau kelompok harta bisa disebut dengan akun aktiva. Fungsinya apa ya kita buat persamaan dasar akuntansi? Jadi kita buat persamaan dasar akuntansi ini berguna untuk mengetahui perubahan kekayaan dalam perusahaan setiap terjadi transaksi dan juga mengetahui berapa yang telah kita gunakan atau belanjakan dalam suatu periode akuntansi. Jadi harus balance, apa yang kita gunakan, berapa yang kita gunakan, lalu apa saja uang tersebut untuk dibelanjakan. Jadi harus balance antara pengeluaran dengan penerimaan. Kemudian, apa pengaruhnya transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi? Jadi, setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi posisi keuangan. Dengan adanya transaksi, dapat mempengaruhi kelompok aktiva saja, bisa juga mempengaruhi pasiva saja, atau bahkan mempengaruhi aktiva dan pasiva secara bersamaan. Artinya, setiap perubahan akan menunjukkan perubahan secara berpasangan, baik harta dengan harta, harta dengan utang, harta dengan modal. Oleh karena itu, pencatatannya dinamakan sistem akuntansi berpasangan atau double entry accounting system. Jadi nanti transaksinya ada dua ya, jadi berpasangan. Untuk analisis transaksinya nanti akan kita masuk ke contoh kasus soal. Oke, untuk video yang kemarin kalian sudah melihat tentang apa saja unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Di sini Ibu akan mengulas sedikit mengenai apa saja unsur-unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada akun harta atau biasa disebut dengan aset atau biasa disebut dengan aktiva. Jadi akun harta atau aset atau aktiva ini termasuk akun real, di mana nanti di laporan akhir periode masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Harta ini terbagi menjadi dua, aset lancar dengan aset tetap. Aset lancar, aset yang dapat ditukar kurang lebih dalam 1 tahun, jadi langsung dapat dicairkan. Contohnya apa saja? Ada kas, piutang, perlengkapan, selalu dibayar di muka, persediaan barang dagang, beban dibayar di muka. Untuk aset tetap, tanah, gedung, mesin, peralatan toko, atau alat angkut. Bedanya kalau aset tetap ini jangka waktunya panjang, tanah tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu ya, jadi menunggu 1 tahun, 2 tahun, nilainya memang lama. Gedung, mesin, peralatan toko, dan alat angkut pun seperti itu. Untuk aset tetap sendiri terbagi menjadi dua lagi, berwujud dan tidak berwujud.
Kalau yang tadi ini termasuk yang berwujud ya. Kita sekarang bahas yang tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud ini artinya tidak memiliki wujud fisik atau tidak terlihat. Namun hal tersebut bisa dikatakan aset atau kekayaan yang kita miliki di perusahaan. Contohnya apa saja? Contohnya ibu ambil ya dari hak cipta. Hak cipta kan tidak terlihat bentuknya, namun bisa kita rasakan manfaatnya. Itu adalah aset tetap. Kita masuk ke unsur persamaan dasar akuntansi yang kedua, utang atau kewajiban atau liabilities. Nah ini sama aja ya, namanya satu nama. Nah ini juga termasuk akun real, di mana nanti di laporan akhir akan mempengaruhi laporan posisi keuangan. Untuk laporan keuangan jangan khawatir dan jangan bingung, nanti akan ada materi laporan keuangan di akhir siklus. Nah, ini terbagi menjadi dua, menjadi utang lancar dan utang jangka panjang. Jadi utang lancar ini bisa disebut jangka pendek ya. Kalau utang jangka panjang kita sebut dengan utang tidak lancar. Jadi utang lancar ini contohnya apa saja? Utang dagang, utang wesel, utang beban, utang pendapatan. Jadi kalau utang lancar ini yang jangka pendek, jadi bisa dibayar kurang lebih 1 tahun. Tapi kalau utang jangka panjang itu biasanya lebih dari 1 tahun pembayarannya. Kita masuk ke akun modal atau ekuitas atau bisa kalian sebut equity. Nah, ini nama akunnya satu ya. Nah, ini termasuk akun real. Masih sama ya. Jadi harta, utang, dan modal itu termasuk akun real. Dimana nanti di laporan akhir periode akan mempengaruhi laporan posisi keuangan. Kalau modal ini sebenarnya satu. Yang berbeda itu adalah bentuk perusahaan. Jadi penanaman modalnya kalau perusahaannya perseorangan, modalnya biasanya 1 orang, nama pemiliknya. Tapi kalau persekutuan itu kan ada kerjasama antara 2 pihak, berarti ada nama pemilik dengan nama sekutunya atau dari temannya itu sendiri. Persero modal saham, dan ada koperasi simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu termasuk modal. Nah sekarang kita masuk ke akun nominal. Akun nominal ini ada 2 sebenarnya, pendapatan dan beban. Kalau prive ini nanti masuk ke laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Di sana nanti akan mempengaruhi juga untuk pembuatan laporan posisi keuangan. Jadi yang masuk akun nominal ini yang 2 ya, pendapatan dan beban. Akun nominal nanti akan pengaruhi laporan akhir periode di laporan laba rugi. Ingat-ingat ya, di laporan laba rugi untuk mengetahui berapa laba kita, berapa rugi kita. Nah, itu akun nominal. Nah, untuk pendapatan sendiri bisa dibaca ya, kita menerima suatu jasa atas jasa yang kita sudah lakukan, menerima uang maksudnya atas jasa yang sudah kita lakukan. Beban sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan, artinya kita mengeluarkan sejumlah uang, contohnya bayar listrik, beban listrik, bayar gaji, beban gaji, itu namanya beban. Kalau prive ini pengambilan aset perusahaan, alias kita sebagai pemilik perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Mengambil uangnya dari mana? Mengambil uangnya dari perusahaan kita sendiri, itu namanya prive. Oke, untuk bukti transaksi akan kita bahas di materi siklus akuntansi jasa di awal. Jadi agar tidak 2 kali kita bahas, makanya ibu skip dulu ya. Nah, kita masuk ke kode akun. Jadi nanti pada saat kalian membuat jurnal umum itu akan ada kode akun rekening. Kegunaannya untuk apa? Pertama, mengidentifikasi ringkas, mempermudah pencarian rekening yang diinginkan, mempermudah pencatatan dan menyimpan data, mempermudah melakukan proses selanjutnya. Jadi kalau ada kode akun itu kalian bisa mencirikan, oh kode akun nomor 1 itu harta. Nah, ada sistem cara pemberian kode akun itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem numerial atau numerikal. Nah, sistem ini yang pada umumnya digunakan oleh para akuntan untuk menamai atau menomori kode akun. Nah, untuk kode akun 1 itu termasuk harta, jadi bisa 111, bisa 101, bisa 111, bisa 4 kali satunya. Jadi pokoknya kode akun itu 1. Liabilitas atau kewajiban atau utang ya, itu kode akunnya 2. Ekuitas, equity atau modal, itu kode akunnya 3. Pendapatan itu kode akunnya 4, dan beban itu kode akunnya 5. Jangan sampai tertukar ya.
Nah, ini untuk sistem desimal, jadi dimulai dari angka 0 sampai 9. Contoh, 121 itu gedung. Gedung kan termasuk aset. 121.1 lagi itu akumulasi penyusutan gedung. Ini juga termasuk aset. Masih kode akun 1 di sini. Ini masih kelompok harta. Ada komanya di sini, ada titiknya ya, desimal ya. Karena menggunakan sistem desimal. Jadi itu opsional kalian mau pakai sistem kode akun apa. Tapi kalau biasa umumnya para akuntan buat itu menggunakan sistem numerikal, lebih sederhana ya. Tapi kita pakai sistem numerikal saja ya. Nanti pada saat kita membuat transaksi jurnal umum. Nah, ini sistem mnemonik. Ini mungkin dilihat dari alfabet ya. Aset A, liabilities, kewajiban ya, berarti K. Equity atau modal itu M dari modal, di sini P pendapatan, P ini A maksudnya misalnya pendapatan pertama, pendapatan usaha, pendapatan jasa. Nah, tapi depannya P di sini, B itu beban itu B. Nah, dan seterusnya. Agak rumit ya kalau pakai sistem seperti itu. Terus yang terakhir, sistem kombinasi huruf dan angka. Nah, ini combine dari huruf dan angka. Nah, ini dari alfabetnya ya. Ini A, aset, kewajiban K, M, pendapatan P, beban B, dan seterusnya. Nah, ini untuk pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Ini bisa kalian lihat di modul, karena ini tidak jelas ya. Jadi bisa kalian lihat di modul tentang bagaimana cara kalian menganalisis transaksi. Jadi kalau ada transaksi investasi awal pemilik perusahaan, apanya yang dicatat? Asetnya bertambah atau berkurang? Nah, ini bisa kalian baca setelah kalian memahami contoh transaksinya. Nanti Ibu akan jelaskan contoh analisis transaksinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh analisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini sudah Ibu buka contoh analisisnya. Oke, ini ada transaksi dari Tuan Dimas. Tuan Dimas ini sebagai pemilik perusahaan. Jadi Tuan Dimas ini mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor DND. Nah, ini transaksinya ya selama bulan Agustus, hanya selama bulan Agustus. Ini sampai poin L. Oke, yang pertama, nah ini A ya, diinvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor. Nah, maksud Ibu, kalian baca dulu transaksi ini, kalian bisa melihat di sini. Nah, dari sini investasi modal pertama itu kan masuk ke transaksi yang pertama ini ya, adanya investasi awal pemilik perusahaan. Kalau adanya transaksi ini, maka pencatatannya seperti apa? Asetnya bertambah, ekuitas bertambah. Maksud Ibu seperti ini, pengaruh transaksi PDA-nya ya, persamaan dasar akuntansi. Biar mempermudahkan kalian membuat analisis. Makanya Ibu buat seperti ini. Oke, yang kedua, yang pertama dulu ya tadi ya analisisnya. Nah, apa aja nih analisisnya setelah adanya transaksi seperti ini? Yang pertama, karena Tuan Dimas ini memberikan modal pertamanya berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. Analisisnya seperti apa? Pertama, harta berupa kas bertambah 10 juta. Dilihat dari mana harta berupa kas? Tuan Dimas ini kan menanamkan modal pertamanya ini berupa uang tunai. Uang tunai ini bisa disebut dengan kas. Nah, dia menanamkan modal sejumlah uang tunai, berapa nominalnya? 10 juta, berarti kasnya bertambah 10 juta. Kemudian harta di sini, harta apa lagi ya? Soalnya kan tadi kas udah. Terus dia nanamain apa lagi nih? Peralatan. Nah, peralatan kantor ini termasuk akun apa? Hartakah, utangkah, modalkah, atau pendapatan dan beban?
termasuk harta ya. Taunya dari harta dari mana, Bu? Nah, kalian coba buka lagi modulnya yang tadi ya, yang Ibu jelaskan, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang ini. Jadi tahu harta itu dari mana, harus hafal komponen aset lancar atau harta apa aja. Ada kas ya kan, piutang, perlengkapan. Nah, tadi masuk ke peralatan. Nah, peralatan ini masuk ke aset tetap, masih kelompok harta. Nah, di sini. Makanya di sini ditulis harta berupa peralatan bertambah 500.000. Nah, kemudian apalagi yang bertambah? Modalnya, jelas ya, modalnya bertambah 10.500.000. Kenapa 10.500.000? Kan Tuan Dimas menanamkan modalnya berupa uang dan peralatan. Kalau ditambahkan 500.000 tambah 10 juta itu 10.500.000 di sini. Nah, ini untuk poin A. Untuk poin B, dibayar sewa atas ruangan usaha bengkel. Tuan Dimas ini membayar. Ada kata-kata dibayar. Jadi Tuan Dimas ini belum punya gedung sendiri atau ruangan sendiri ya untuk jasa bengkelnya. Makanya dia sewa nih atas ruangan usaha bengkelnya sebesar 60 juta untuk 1 bulan. Bagaimana analisisnya? Coba ya kita masuk ke sini. Nah, biar kalian paham aja bagaimana cara menganalisis transaksinya. Nah, di sini pembayaran biaya atau beban. Di sini ya. Karena tadi poin B dia membayar sewa. Nah, sewa ini namanya beban yang harus dibayar. Tapi dia dapat manfaatnya. Manfaatnya apa? Dia dapat ruangan usahanya buat usaha bengkel. Nah, di sini kalau poin transaksi 2 ya tadi masuk ke nomor 5, pembayaran biaya atau beban. Pencatatannya bagaimana? Asetnya berkurang atau bertambah. Kemudian ekuitasnya berkurang atau bertambah. Nah, di sini asetnya berkurang, ekuitasnya berkurang. Kita lihat ya. Nah, harta berupa kas. Kenapa berupa kas? Kan dia bayar di sini. Bayarnya pakai uang tunai. Nah, kalau di poin ini tidak dijelaskan dia tunai atau dia utang bayarnya, artinya dia membayar secara tunai ya, kalau tidak ada keterangannya. Bayarnya pakai uang, pakai cash atau kas. Makanya di sini harta berupa kasnya berkurang karena dia udah bayar. Bayar apa? Bayar sewa 60.000. Terus apalagi yang berkurang? Modalnya berkurang 60.000. Dari sini ya semuanya, jangan ditambahkan. Karena ini cuma satu, bayar sewanya cuma sekali 60.000. Sama ya di sini nomor 5, asetnya berkurang, ekuitas atau modalnya juga berkurang. Nah, ini. Nah, sekarang kita masuk ke poin C, dibeli secara kredit. Nah, ada kata kredit di sini. Artinya Dimas ini membeli barang secara utang atau ngutang lah bahasanya, nggak punya duit, jadi dia ngutang dulu. Beli apa? Beli perlengkapan bengkel dari toko Motor Jaya seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. Nah, di sini. Bagaimana analisisnya? Coba kita lihat dulu ya. Di sini. Kalau pembelian secara kredit berarti masuk ke poin 3. Pembelian aset secara kredit. Kenapa disebut aset? Di sini kan perlengkapan, peralatan termasuk aset. Ingat ya yang tadi Ibu sudah jelaskan di unsur persamaan dasar akuntansi. Bagaimana analisisnya? Kita lihat dulu di sini kalau pembelian aset secara kredit, analisisnya bagaimana? Pencatatan asetnya berarti bertambah. Apalagi utangnya juga bertambah. Nah, kalau kalian udah hafal poin ini gampang nih ngerjain ini. Berarti analisisnya harta berupa perlengkapan bertambah 400.000 ya, jangan sampai tertukar 400.000. Kemudian harta lagi, peralatan bertambah 1 juta. Kenapa dia bertambah? Karena dia beli barang. Masa beli barang, udah beli perlengkapan dan peralatan, barangnya hilang gitu ya, secara logika. Kalau beli berarti artinya kita mendapatkan barang. Barangnya berupa apa? Perlengkapan dan peralatan. Nah, di sini. Terus apalagi nih yang bertambah? Utang 1.400.000 di sini. Di sini Bu tidak ada utang. Nah, kita jumlahkan karena kita belinya 2 ya, perlengkapan dan peralatan kita beli 2, 400.000 ditambah 1 juta. Jadi 1.400.000. Coba kita cek lagi. Nah,
Nah, di sini bertambah ya, liabilities atau utangnya juga bertambah. Sudah betul. Nah, maksud Ibu seperti itu ya. Nanti dilihat transaksi ini biar kalian bisa ngerjain ini. Nah, masuk poin D. Diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. Jadi, Tuan Dimas ini sudah menerima pendapatan. Pendapatan apa? Atas usaha bengkel yang sudah dia lakukan selama 1 minggu. Jelas ya, kalau kita usaha masa kita nggak dapat pendapatan, nggak dapat uang dari jasa yang udah kita lakuin. Nah, makanya di sini analisisnya harta berupa kas itu bertambah 1.600.000. Nah, sebelum masuk ke sini kita lihat dulu ya di sini. Kita tadi menerima pendapatan ya. Nah, di sini menerima pendapatan secara tunai. Tunai ya. Ini ya tunai. Bagaimana pencatatannya? Pencatatan aset bertambah, ekuitas bertambah. Diterima pendapatan atas jasa berarti apa yang diterima? Uang ya, sejumlah uang, harta berupa kas bertambah. Berapa bertambahnya? 1.600.000. Kemudian apa lagi yang bertambah? Modal, karena kas nanti akan mempengaruhi modal. Masuk ke modal bertambah juga 1.600.000. Betul tidak di sini? Aset bertambah, ekuitas bertambah. Betul berarti. Nah, sekarang poin E. Dibayar listrik dan air untuk bulan Agustus. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu di sini. Dibayar beban apa tadi? Listrik ya. Kalau ada kata listrik, sewa itu masuk ke biaya atau beban di sini. Dibayar ya, berarti pencatatannya aset berkurang, ekuitas jadi berkurang. Masuk ke sini lagi. Nah, harta berupa kas karena dia bayar pakai uang ya, pakai tunai. Berapa berkurangnya? 200.000. Dan apalagi yang berkurang? Modalnya juga ikut berkurang karena uangnya kan ngambil dari modal buat bayar listrik. Berapa? 200.000. Nah, sama tidak di sini? Sama, aset berkurang, modal juga berkurang. Udah ya? Oke, untuk masuk ke poin F, telah diselesaikan jasa servis kepada langganan dengan biaya yang diperhitungkan sebesar 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Pahami dulu kata-katanya. Jadi, Tuan Dimas ini sudah menyelesaikan jasa servis kepada pelangganannya. Kepada pelanggannya ya. Nah, kemudian dia dapat nih Tuan Dimas 750.000. Nah, biaya yang diperhitungkan 750.000. Jumlah tersebut difakturkan untuk ditagih. Artinya ada faktur di sini. Artinya pelanggannya tidak bayar secara langsung atau cash. Artinya pelanggannya ngutang. Nah, orang lain ya ngutang ke kita, ke Tuan Dimas, bukan Tuan Dimas yang ngutang ke mereka, tapi mereka ngutang ke Tuan Dimas. Nah, bagaimana analisisnya? Nah, analisisnya harta berupa piutang. Piutang kan masuk kelompok harta ya. Piutang itu kalau kita memiliki sejumlah uang ada di orang lain. Artinya orang lain itu ngutang ke kita, itu namanya piutang. Kalau utang, kita ngutang ke orang lain, jangan tertukar. Kalau piutang artinya orang lain yang ngutang ke kita. Orang lain yang ngutang ke kita kan bertambah 750.000, disebut piutang. Masukin di sini, harta bertambah jumlah 750.000 dan modal bertambah. Ibu, kenapa Bu modalnya bertambah? Kan kita belum nerima uangnya. Nah, karena belum diterima, kita catat dulu saja. Nanti akan kita tagih menggunakan faktur. Kita masuk ke poin D, dibayar sebagian utang atas pembelian perlengkapan. Nah, kalau bayar hutang, coba kita lihat di sini. Pembayaran hutang. Nah, di sini ya poin 7 ya. Bagaimana pencatatannya? Asetnya berkurang, hutangnya berkurang. Kita masuk ke analisis lagi. Dibayar sebagian hutang. Analisisnya apa tadi? Aset ya, aset atau harta berupa kas berkurang 250.000 karena menggunakan tunai atau uang cash buat bayar utang 250.000. Apalagi yang berkurang? Utangnya jelas ya, karena kita udah bayar, masa tetap utangnya bertambah 250.000. Coba kita cek lagi, benar nggak? Aset berkurang, utang berkurang. Oke, betul. Kita masuk ke poin H,
diterima sebagian pelunasan piutang atas transaksi sebesar 500.000. Nah, di sini huruf apa ya di sini ya? Nah, analisisnya bagaimana? Diterima pelunasan piutang. Coba kita cek. Penerimaan pendapatan. Nah, di sini ya. Ini kayaknya diterima pelunasan piutang. Oh, tidak ada. Kita masuk ke sini kayaknya. Catatan aset bertambah, ekuitas bertambah. Diterima pelunasan piutang. Oke, analisisnya apa nih yang kita terima? Uang ya, diterima sebagai pelunasan piutang. Tadi kan poin ini langganannya atau pelanggannya itu ngutang ke kita. Artinya mereka harus bayar loh, karena kita sudah menyelesaikan jasa servisnya. Nah, pada poin H diterima nih pelunasan piutang dari pelanggan Tuan Dimas. Otomatis Tuan Dimas ini menerima harta berupa kas bertambah 500.000. Nih, 500.000. Apalagi yang berkurang? Hartanya atau piutang usahanya berkurang 500.000. Kenapa berkurang 500.000? Kan pelanggan Tuan Dimasnya sudah bayar utangnya. Otomatis yang tadinya ada piutang nih, orang lain ngutang ke kita atau orang lain itu ngutang ke Tuan Dimas, artinya udah dibayar kan sama pelanggannya. Ya, artinya berkurang di sini, jangan bertambah lagi. Berkurangnya berapa? 500.000. Itu poin H ya. Untuk poin I, Tuan Dimas mengambil uang tunai digunakan secara pribadi. Tadi yang kata Ibu, kalau pemilik perusahaan mengambil uang untuk kepentingan pribadi itu namanya prive. Bagaimana analisisnya? Kalau analisisnya prive itu tetap aja ya sama dengan yang lainnya. Harta berupa kas berkurang karena Tuan Dimas ini ngambil uang cash 100.000. Entah itu buat apa ya, bayar bensin atau bayar utangnya dia sendiri, itu kepentingan pribadinya dia. Harta berupa kas berkurang 100.000. Nah, ini ya 100.000. Nah, kemudian modalnya juga berkurang. Jelas sekali Tuan Dimas sebagai pemilik perusahaan ngambil uang cash sendiri, kemudian pasti akan mempengaruhi modal perusahaan. Modalnya juga berkurang 100.000. Kita masuk ke poin J, dibayar gaji pembantu bengkel. Sama aja ya seperti poin ini tadi, dibayar gaji. Mana ya? Oh, ini. Oh, belum ada ternyata. Nah, kalau gaji, listrik, sewa itu masuk ke poin ini, pembayaran biaya. Jadi sama ya pencatatannya, asetnya berkurang, modalnya juga berkurang. Oke. Ini dibayar gaji ya, harta berupa kas berkurang, aset kan berkurang. Berapa jumlahnya bayar gajinya? 375.000. Nah, ini totalnya dari total ini ya, total gaji sama rekening telepon. Dia disatukan di sini. Jadi asetnya berkurang sejumlah 375, modalnya juga berkurang. Modal berkurang sebesar 300.000 karena apa? Tadi ngambil dari uang perusahaan buat bayar gaji. Ya. 300 sama 75.000 di sini. Oke, masuk ke poin K. Pada akhir bulan Agustus 2014, perlengkapan yang masih ada sebesar 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 550.000. Bagaimana analisisnya? Analisisnya ini ingat-ingat, ini kan perlengkapan nih masih ada di perusahaan 250.000. Perlengkapan itu masuk ke kelompok harta. Karena perlengkapan ini menyusut ya. Menyusutnya berapa? 150.000. Harta perlengkapan berkurang 150.000. Nah, di sini menyusutnya 50.000. Jadi harta atau perlengkapan ini berkurang 150.000. Harta berupa akumulasi penyusutan peralatan bertambah. Kenapa bertambah? Karena si peralatan bengkelnya ini menyusut 50.000. Ya, menyusut 50.000 bukan menyusut bentuknya jadi kecil, bukan. Menyusut itu artinya mengurangi nilai manfaat dari peralatan itu sendiri. Gak mungkin ya setiap tahun peralatan itu masih bagus seperti di awal. Pasti akan ada perbaikan, kita harus servis dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bertambah 50.000 karena ada tadi penyusutan.
Kemudian apalagi? Modalnya jadi berkurang 200.000. Kurangin ya dari perlengkapan ini dan peralatan 50.000. Jadi 200.000. Kenapa? Karena peralatan dan perlengkapan tadi menyusup nilainya, jadi berkurang 200.000 modalnya. Nah, masuk ke poin L, diterima pendapatan atas jasa. Seperti yang tadi ya, seperti poin ini sama nih. Nah, ini telah diselesaikan jasa, otomatis kita nerima. Tapi kalau ini faktur berarti bukan. Nah, ini poin D ya. Poin L sama dengan poin D. Masuk ke sini. Ini ya. Asetnya bertambah, ekuitasnya bertambah. Aset bertambah, nah harta atau aset bertambah berupa kas ya, karena Tuan Dimas ini menerima jasa servis sebesar 1.500.000. Kemudian dan modalnya juga bertambah 1.500.000 di sini. Modalnya bertambah karena kita atau Tuan Dimas ini menerima sejumlah uang atas pendapatan jasa yang sudah dia lakukan sebesar 1.500.000. Oke, begitu penjelasan analisis transaksi dari Ibu. Semoga kalian dapat mengerti. Untuk teman-teman yang belum ikut Google Meet waktu itu dan kalian baru melihat video penjelasan dari Ibu, silahkan diputar kembali jika belum paham. Kalau masih belum paham, boleh ditanyakan Ibu. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan tugas yang ada di e-learning ya. Jangan lupa dikerjakan sebisanya. Kalau tidak bisa ya bertanya. Ada deadline-nya juga, sudah Ibu cantumkan di e-learning. Oke, terima kasih banyak. Semoga penjelasan Ibu dapat kalian mengerti. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.